Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan mencoba menjelaskan kesulitan mahasiswa dalam membuat latar belakang masalah baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Sebenarnya membuat latar belakang masalah itu tidak susah. Yang penting bagaimana motivasi intrinsik itu lebih ditingkatkan mulai dari sekarang. Nah, dalam membuat latar belakang masalah itu, di sana menjelaskan mengapa atau alasan peneliti mengapa mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian. Nah, dalam menjelaskan masalah yang diangkat ke dalam penelitian tersebut bisa secara deduktif dan bisa secara induktif. Secara deduktif berarti dari umum ke khusus. Kalau secara induktif dari khusus ke umum. Nah, dalam menjelaskan secara induktif dan deduktif itu harus runut, harus sistematis. Tidak boleh ada logika loncat seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh ya yang menjelaskan secara deduktif. Contohnya adalah judul penelitian tentang pendidikan keluarga dalam meningkatkan motivasi belajar anak pada mata pelajaran matematika. Kenapa pada pelajaran matematika? Karena pelajaran matematika itu dianggap pelajaran yang sulit, sehingga di sini perlu peran keluarga untuk memotivasi anak supaya mau belajar matematika seperti itu. Nah, ini berarti harus ada interaksi yang antara orang tua dan anak yang terintegrasi satu sama lain seperti itu. Tadi itu kan judulnya pendidikan keluarga dalam meningkatkan motivasi belajar anak terhadap mata pelajaran matematika. Nah, berarti kalau secara deduktif menjelaskannya itu berarti contohnya dari sistem pendidikan nasional, lalu turun ke pendidikan, lalu turun ke pendidikan keluarga. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang induktif itu dari pendidikan keluarga ke pendidikan lalu ke pendidikan nasional seperti itu. Tapi baik menjelaskannya secara deduktif atau induktif itu antara paragraf dengan paragraf itu harus nyambung, harus runut, harus sistematis. Tidak boleh ada logika loncat. Contoh logika loncat ini begini. Ketika menjelaskan tentang pendidikan dasar, tiba-tiba menjelaskan pendidikan tinggi. Nah, itu kan loncat. Atau contoh lain lagi. Ketika berbicara tentang banjir, tiba-tiba berbicara tentang gunung meletus. Nah, itu adalah ada logika loncat. Tidak boleh seperti itu. Harus runut, sistematis, dan tidak boleh ada logika loncat, sehingga antara paragraf dengan paragraf itu nyambung. Berarti ini dibutuhkan keterampilan peneliti atau keterampilan penulis untuk meramu kata-kata sehingga menjadi satu kesatuan yang enak dibacanya, nyambung seperti itu ya. Jadi dalam penelitian ini jadi sangat diperlukan sekali istilahnya kemampuan penulis untuk meramu kata-kata, karena seorang penulis atau seorang peneliti juga adalah seorang novelis tapi berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kita harus tahu bahwa ciri-ciri ilmu itu pertama adalah harus bersifat empiris. Artinya berdasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Jadi berdasarkan pada pengamatan ya di
masyarakat, sehingga hasil pengamatan itu diangkat, dikemukakan ya, dengan disertai data dan fakta dari lapangan itu. Jadi dikemukakan ya, pertama adalah empiris. Yang kedua adalah teoretis. Teoretis ini artinya senantiasa menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Dan abstraksi itu merupakan kerangka yang tersusun secara logis yang bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat. Jadi sekali lagi, teoretis itu senantiasa menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi atau hasil pengamatan. Dan abstraksi itu merupakan kerangka yang tersusun secara logis, artinya masuk akal. Karena ilmu itu harus logis, harus masuk akal, dan bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat. Tidak semata-mata penulis atau peneliti mengangkat permasalahan ini, ya. Maka dalam latar belakang masalah ini dijelaskan secara detail disertai fakta-fakta atau data-data. Tapi jangan dulu disajikan grafik-grafik. Kalau dalam latar belakang masalah itu ya cerita aja, tapi ceritanya cerita keilmuan berdasarkan keilmuan yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan seperti itu ya. Lalu yang ketiganya adalah terutama untuk penelitian sosial. Jadi kita tidak sedang membuat teori baru, tapi hanya memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang sudah ada seperti itu. Dan yang keempatnya bahwa dalam penelitian itu bersifat non-etis. Artinya apa? Tidak berbicara baik buruknya fakta, tetapi tujuannya untuk menjelaskan fakta tersebut. Jadi fakta di lapangan mau baik, mau buruk, terus itu harus diungkap ke permukaan supaya nanti bisa dicarikan solusi terbaik. Jadi begini ya. Jadi dalam membuat latar belakang masalah itu bagaimana secara empiris di lapangan, lalu didukung oleh teori yang sesuai dengan apa yang dibahas, apa yang diteliti oleh peneliti ya. Nah, teori-teori di sini kita tidak sedang membuat teori baru kan, tadi yang bersifat kumulatif itu, jadi hanya memperbaiki, memperluas teori-teori yang sudah ada. Dan kenyataan di lapangan harus diungkapkan sedemikian rupa supaya bisa dicarikan solusinya. Karena dalam penelitian ini supaya kenapa harus diungkap secara tuntas? Supaya memperoleh hasil penelitian yang baik, yang berkualitas seperti itu. Jadi tidak susah kan dalam membuat latar belakang masalah itu. Tinggal sekarang bagaimana kita memulai untuk membuat latar belakang masalah itu. Tentunya kita harus bisa melawan rasa malas itu, seperti itu ya. Jadi dalam membuat latar belakang masalah itu tidak ada ketentuan halamannya harus berapa halaman, tapi yang penting bisa mengcover dari permasalahan yang diteliti oleh penulis seperti itu. Tapi tentunya juga masa kan hanya satu halaman atau 2 halaman, itu kan nggak mungkin. Itu penjelasan itu memerlukan penjelasan yang detail sehingga bisa mengcover. Kan dituntut keterampilan peneliti untuk mendeskripsikan baik secara deduktif ataupun induktif. Tidak ada yang susah, semuanya juga mudah. Yang susah itu adalah memulai. Maka dimulailah dari sekarang dengan cara melawan rasa malas yang ada pada diri kita. Karena malas itu kalau Ibu lihat secara teori termasuk adalah istilahnya pada budaya ya. Budaya malas itu ya, malas, tidak disiplin. Nah, itu jadi lawanlah rasa malas itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini
Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa langsung dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.